Sebelum Anda melakukan pemupukan, baiknya pikirkan terlebih dahulu untuk melakukan pemupukan secara organik atau kimia. Tentunya hal ini ada kelebihan dan kekurangan. Namun dapat kita prediksi apa yang harus kita lakukan untuk kesehatan tanaman hias Anda. Air cucian beras bersifat slow release atau lambat namun sangat baik digunakan dalam jangka panjang. Karena air cucian beras mengandung nutrisi berupa unsur hara makro dan mikro sehingga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Sumber hara alternatif ini dapat juga sebagai air siraman. Selain dalam bentuk air siraman, bentuk lain pemanfaatan limbah cucian beras adalah dalam bentuk tepung. Kandungan patinya yang tinggi juga bisa memberikan energi bagi bakteri tanah yang menguntungkan. Namun, air cucian beras juga bisa memberi makan bakteri berbahaya dalam tanah, yang dapat menyebabkan masalah jamur parah pada tanaman yang bergantung pada bahan organik untuk berkembang. Air cucian beras yang digunakan untuk bisa dari yang dihasilkan ketika mencuci beras dan air yang dihasilkan saat memasak nasi. Air beras jenis inilah yang dikatakan lebih bermanfaat untuk tanaman. Perendaman beras menghilangkan lapisan luar butiran beras, yakni bekatul dan sekam padi, richehol. Metode ini meninggalkan lebih sedikit nutrisi dalam air dibanding memasak nasi. Sebab, tambahan panas ketika mengolah beras menjadi nasi membantu mengeluarkan lebih banyak nutrisi makro dan mikro. Air cucian beras mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK dalam jumlah yang cukup kecil. Jadi, secara realistis, tidak dapat menggantikan pupuk yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Penggiat tanaman, Ben B., mengatakan pati adalah bahan utama dalam air beras. Pati memberi makan bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus. Lactobacillus membantu memberi makan jamur mycorrhiza baik sehingga memperkuat akar tanaman dan membuatnya lebih tahan terhadap penyakit, ujarnya. Lebih lanjut, kandungan NPK yang minimal juga dapat mendukung produksi tanaman jika digunakan bersama dengan pupuk organik yang lebih kuat. Meski demikian, karbohidrat dalam pati merupakan pedang bermata dua bagi tanaman. Mereka dapat mengeraskan tanah dan menarik hama pemakan pati seperti laba-laba dan semut. Setelah itu, karbohidrat ini dapat meninggalkan bau asam lantaran air beras mengalami fermentasi dalam beberapa hari dalam suhu tinggi, memberi makanan bagi bakteri tanah yang jahat, dan membanjiri tanaman. Adapun air cucian beras bisa membanjiri tanaman lantaran kebanyakan sistem akar tidak bisa menyerap karbohidrat, yang mana terkandung dalam pati. Namun yang perlu Anda ketahui, untuk penggunaan jangka panjang pada tanaman hias Anda, air cucian beras sangat baik bagi tanaman dan media tanam Anda. Namun, hindari pemberian air cucian beras saat musim hujan. Kemudian, untuk penggunaan NPK. NPK merupakan jenis pupuk yang berbahan kimia. Bahan kimia tentunya memiliki fungsi yang cepat, namun beragam dampak negatif yang ditimbulkan bagi tanaman. Pupuk NPK dapat menyuburkan tanah yang tidak subur secara cepat. Hal tersebut karena pupuk kimia mengandung zat hara seperti nitrogen fosfor, kalium, belerang, magnesium, serta kalium yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Keberadaan zat hara dan mineral penting dalam pupuk kimia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk kimia memiliki kandungan yang mudah terurai sehingga mineral di dalamnya dapat dengan cepat terserap oleh tanaman. Membuat tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat juga terhindar dari hama penyakit. Pupuk NPK lebih efisien jika dibandingkan dengan pupuk organik. Hal ini dikarenakan pupuk kimia mudah digunakan, murah, memiliki kandungan mineral di dalamnya jelas, dan juga terdapat banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Namun, tahukah Anda bahwa pupuk berbahan kimia ada sisi negatifnya? Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Dilansir dari Hunker, asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral tanah oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini berarti tanah akan menjadi sangat padat sehingga air akan sulit masuk, begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral serta unsur hara dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk, yang semakin lama akan semakin merusak tanah tempat tumbuhan tersebut hidup. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam.
Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Misalnya bakteri pengikat nitrogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Penggunaan pupuk urea, fosfat, dan nitrat yang berlebihan untuk pertanian yang airnya mengalir ke parit akhirnya sampai ke danau mengakibatkan polusi air di perairan tersebut yang menyebabkan pertumbuhan alga yang hebat. Dampak negatif bila hal seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama yakni terganggunya keseimbangan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia dapat memicu pencemaran air dan mengganggu ekosistem di dalamnya. Dilansir dari Konserve Energy Future, konsentrasi nitrogen dan nutrisi akan masuk ke dalam air dan menyebabkan eutrofikasi yang memicu alga bloom. Alga bloom adalah lonjakan mikroorganisme yang akan menyebabkan penurunan kadar oksigen juga pelepasan racun. Hal tersebut dapat membuat hewan air mati dan jika dibiarkan, seluruh perairan akan menjadi zona mati. Konsentrasi nitrogen yang tinggi dari pupuk kimia akan masuk terus ke dalam tanah hingga batuan akuifer dan mencemari pasokan air bersih di dalamnya. Selain masuk ke dalam air tanah, nitrogen dapat terbawa pada tumbuhan atau hewan yang dimakan manusia dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Keracunan nitrogen tersebut dapat mengakibatkan kerusakan DNA dan berbagai penyakit kronis, salah satunya Alzheimer. Dilansir dari Amos Institute, konsentrasi kadmium dan aluminium akibat penggunaan pupuk kimia berperan dalam patofisiologi Alzheimer. Yang berarti penggunaan pupuk kimia memicu penyakit Alzheimer.